warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aliana Sari, mahasiswa semester 5 jurusan Kesehatan Masyarakat dari Universitas Siliwangi. Nah, mungkin sebelum berbincang lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dengan narasumber hebat kita kali ini. Boleh Bapak dipersilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan bisa bersilaturahmi ya dalam rangka untuk wawancara mengenai TB. Ya. Perkenalkan, saya nama Bayi Kusnadi, SKM MPH, saat ini diberikan amanah untuk menjadi Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bogor. Betul. Ya. Salam kenal Bapak. Ya. Terima kasih banyak sudah bersedia ini diwawancara di tengah waktu sibuknya. Ya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya berdiskusi langsung itu untuk memenuhi penugasan mata kuliah advokasi kesehatan, dan pastinya nanti ke depannya saya akan berbincang yang tidak jauh dari keseharian Bapak. Ya. Oke Bapak, mungkin langsung saja. Bapak kan di sini sebagai Kepala Bidang P2P ya Pak di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Nah, pastinya udah familiar banget dengan upaya-upaya pengendalian dan pencegahan penyakit gitu Pak. Nah, cuman kan untuk pengendalian dan pencegahan penyakit itu lingkupnya sangat luas ya Pak ya. Cuman kalau kita persempit gitu, apalagi di lingkup penyakit menular. Nah, sebelumnya kan saya juga sudah menggali-gali informasi ini Pak, bahwasanya ternyata TB ini akhir-akhir ini sedang marak gitu Pak, sedang ada kenaikan kasus gitu ya Pak. Saya ingin tahu Pak, untuk di Kota Bogor sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak tren kasus TBC untuk akhir-akhir ini? Ya. Jadi betul, jadi bahwa tuberkulosis saat ini menjadi masih penyakit masyarakat satu masyarakat. Untuk di dunia saja kita Indonesia itu di ranking kedua, karena terlalu banyak gitu ya. Kemudian setelah India ya, nah Jawa Barat itu di ranking ke-1 ya. Nah untuk Kota Bogor angka kesakitannya itu juga kita di tahun 2024 itu kita di ranking ke-2, kemudian di 2023 itu di ranking ke-2, kemudian 2024 itu ada di ranking ke-4, dan 2025 ini sekarang kita di ranking ke-5. Nah tahun 2022 itu kasus kita hampir nyampe jumlah kasus di atas 11 ribuan. Itu kalau dihitungnya kita dengan insiden rate-nya di angka 1.100 sekian. Nah, angka ini itu kita masih jauh di bawah target dengan eliminasi TB tahun 2030. Ya, kan kita tahu eliminasi TB tahun 2030 itu ditetapkan bahwa untuk insiden rate-nya itu 65 per 100 ribu penduduk, gitu ya. Atau untuk kematiannya itu 6 per 100 ribu penduduk. Nah kita di tahun 2024 kemarin itu masih di angka 1000-an, jadi masih ada gap sekitar 160, 160 itu masih tinggi. Nah beberapa hal yang memang menjadi permasalahan kasusnya masih tinggi itu. Nah tapi sebelum itu kita tahu juga bahwa kenapa kasus ini tinggi di Kota Bogor. Ada dua hal. Pertama tuh, satu memang penemuan kasus kitanya bagus, aktif. Kemudian satu sisi kita bicara dari status kesehatan. Nah, karena kita bagus, berarti di sini upaya penemuan terduga kemudian kasus itu kinerja kita nih di Kota Bogor itu bagus. Karena kita targetnya itu kita di angka kemarin itu sudah mencapai 100% untuk penemuan kasusnya dan terduga. Iya. Nah dengan semakin banyaknya kita penemuan, berarti berdampak juga dong status kesehatannya. Oh ternyata masih banyak. Gitu. Nah ini yang kita melihat dari strateginya TB, kan ada
tos TB gitu kan, temukan obat sampai sembuh. Nah temukan ini yang kita sedang lakukan semaksimal mungkin mencapai target kan 100%. Nah sekarang kita tinggal menggiring ke strategi kedua, yaitu pengobatan. Nah pengobatan inilah yang kita memang masih menjadi masalah utama untuk di Kota Bogor ya. Walaupun ada beberapa indikator yang lain, misalnya ada yang terduga, kemudian ada angka keberhasilan pengobatan, tentu ada enrollment, memulai pengobatan, yang kemudian juga ada capaian pemberian obat, terapi obat, gitu. Nah itu kita sudah lakukan. Nah, pemberian terapi obat maka kita masih yang terbaik di Jawa Barat, gitu ya. Cuma sekarang memang secara trennya tadi itu semakin kita aktif maka penurunan kasus semakin tinggi. Kenapa bisa semakin tinggi? Menurut WHO itu satu kasus kalau kita tidak ditata laksana dengan baik, maka risiko penularannya itu menularkan 10 sampai 15 orang. Iya betul. Gitu kan? Iya. Nah kalau memang ini tidak ditata laksana, tinggal kita kalikan berapa aja gitu kan. Makanya resiko sakitnya masih banyak. Jadi begitu kiranya gambaran kasus TBC dan juga berarti faktor-faktornya sendiri ya memang karena pelacakannya di Dinas Kesehatan Bogor juga sudah baik dan memang faktor lingkungannya juga ya Pak. Iya. Nah dari akumulasi beberapa faktor tersebut Bapak kalau boleh saya lanjutkan sebagai Kepala Bidang P2P di Dinkes Kota Bogor, apakah ada kebijakan atau program-program Bapak yang sedang dijalankan atau akan dijalankan untuk mengintervensi angka kasus TB? Ya, dengan tingginya kasus TB itu kita punya program inovasi. Iya. Nah, program inovasi itu yang namanya aksi geris. Jadi aksi geris ini aksi gerakan eliminasi tuberkulosis. Nah, ini digagas oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam upaya mengurangi tadi angka kesakitan dan kematian. Di situ ada 5 poin terkait dengan aksi geris ini. Pertama itu bagaimana menguatkan regulasi dan kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu kita dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ketiga peningkatan akses layanan. Kemudian keempat itu kita bicara terkait dengan penerapan digitalisasi teknologi informasi. Kemudian sama regulasi. Nah untuk regulasi dan kebijakan ini kita sudah membentuk yang namanya tim percepatan penanggulangan TB tingkat Kota Bogor. Itu yang diketahui oleh Kepala Sekda. Kemudian yang kedua kita sudah mempunyai rencana aksi daerah. Jadi dalam rencana aksi daerah ini dituangkan indikator, kemudian program kegiatan, kebijakan dan strateginya. Kemudian yang ketiga kita sudah membuat yang namanya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan RW Siaga TB. Nah, gitu ya RW Siaga TB. Kemudian yang keempat itu kita membuat namanya itu aplikasi Siberis. Jadi aplikasi sistem informasi gerakan eliminasi tuberkulosis ini merupakan pembelajaran kita pada saat COVID. Jadi kita membuat aplikasi, tujuannya itu untuk melakukan pemetaan. Jadi pemetaannya itu by name, by address. Kemudian kita petakan dengan Google Map. Kemudian nanti kita melakukan investigasi kontak. Gitu. Setelah investigasi, nah di dalam itu kan menuangkan semua strategi tadi, tos TB temukan obatnya sampai sembuh. Nah termasuk dengan faktor risiko. Faktor risiko termasuk juga dengan keterkaitan dengan lintas sektor di situ. Nah, investigasi kontak ini nanti dilakukan oleh kader, oleh petugas kesehatan. Setelah itu nanti ada pendampingan minum obatnya. Kemudian juga ada pemberian TPT tadi untuk kontak erat. Gitu. Nah itu untuk yang keempat ya. Kemudian yang kelimanya itu adalah pendekatan akses layanan.
yaitu rujukan bagi penderita TB-RO. Sebelumnya Kota Bogor belum punya tuh tempat rujukan. Biasanya kalau tuh kasus TB-RO itu kita dirujuknya kalau enggak ke Rumah Sakit Paru, ke Cibinong atau ke Ciawi gitu. Nah sekarang alhamdulillah RSUD dijadikan itu menjadi tempat rujukan TB-RO. Nah ada juga program-program yang lain, contohnya SIKASEP gitu ya, sistem integrasi untuk ini apa, optimalisasi pengobatan PPT gitu. Pengobatan PPT-nya itu jadi kan ada kasus kemudian kontak erat. Nah sekasus diobati dengan obat selama 6 bulan, kemudian kontak eratnya itu 3 bulan. Nah ini diobati, makanya berlakukan. Makanya kan kalau kasusnya sudah diobati berarti yang berisikonya pun kita obati. Nah harapannya itu tidak terjadi penularan dan tidak terjadi kasus baru. Itu harapannya. Kemudian setelah PPT itu ada, saya juga punya program inovasi kemarin. Program inovasi saya itu ada gerakan percepatan eliminasi tuberkulosis, disebutnya program inovasinya gercep habis. Nah gercep habis ini fokus kepada bagaimana kita melakukan optimalisasi percepatan terhadap keberhasilan pengobatannya. Karena dulu kita angka keberhasilan pengobatan kita tuh di angka 80%. Target itu harusnya 90% gitu. Nah di dalamnya kita ada melakukan upaya-upaya di gercep habis ini. Satu, pembentukan family care TB. Nah kenapa ini pembentukan family care TB? Karena kita ingin tahu si anggota keluarga ini bisa mendampingi si pasien untuk patuh minum obat. Gitu. Nah di dalamnya di anggota family care ini ada struktur, ada siapa? Ada lurah, ada kepala puskesmas, kemudian ada ini apa, pendamping dari puskesmas, ada PPTB, ada kesehatan jiwa, kemudian juga ada dari kader dan anggota keluarga. Jadi cenderungnya ke anggota keluarga itu bisa menjadi pendamping minum obat. Pendekatan lainnya itu ada psikososial. Kemudian yang kedua adalah ada pengembangan aplikasi dari Sigeris, yaitu namanya Pintar Habis. Itu adalah aplikasi terpadu untuk pengobatan tuberkulosis. Jadi ada jejaring itu dari mulai dinas kesehatan, puskesmas, kemudian anggota family care, juga dengan pasien-pasien lain. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan kabupaten lain di luar Kota Bogor. Karena kenapa? Harus ada kerjasama. Ternyata kasus TB itu paling banyak itu kalau di rumah sakit dari luar Kota Bogor. Gitu. Hampir berapa ya? 30%-an lah. Sehingga kita harus memperkuat jejaring dan kerjasama dengan Kabupaten Bogor. Sebenarnya lintas kotanya masih banyak, tapi yang paling banyak Kabupaten Bogor. Gitu Bapak, tadi memang sudah banyak sekali ya Bapak tadi aplikasi-aplikasinya dari Sigeris, SIKASEP, gercep habis. Nah, kan banyak sekali nih Pak inovasi-inovasi program maupun regulasinya tadi. Bapak ini pernah mengalami tantangan nggak sih Pak dalam menjalankan itu semua? Kalau boleh diceritakan gitu. Pernah kita melakukan semua dari ini ya, analisis SWOT gitu ya. Salah satu tantangan terberat adalah bagaimana mengenai stigma, kemudian kesadaran masyarakat, kepatuhan mereka untuk bisa datang ke pasienkes untuk pengobatan sampai 6 bulan. Kemudian permasalahan kesadaran, kemudian komunikasi informasi dan terkait pengetahuan sama pasien. Terus juga stigma, jadi masih ada pasien merasa bahwa gitu ya Pak. Dari pasien TB itu seolah-olah itu jadi gimana dikucilkan. Padahal sekarang kita harus open. Karena sekarang harus open. Karena kan itu menular. Jadi kan kita bisa dilakukan intervensi seperti itu terjadi penularan. Terus
permasalahan yang lain juga, masalah apa, pengobatan. Pengobatannya kalau obat sih untuk yang 6 bulan kita aman lah ya, tapi untuk PPT ini terkadang kan masih atau mereka tidak kena TB itu gitu. anggaplah sekarang ada sehat-sehat Sehat, aja iya. gitu. mereka belum sadar kalau mereka itu adalah kelompok beresiko gitu. Terus aspek biaya juga masih menjadi kendala karena kan harus disportif terus ya, Iya. apa, kesinambungan. Iya. Kesinambungan. Nah, terus kita juga tadi karena ini pasiennya tidak hanya di Kota Bogor, berarti kita penguatan juga harus kita. Untuk yang obat sendiri Pak, yang Ya, tadi Bapak singgung, itu apakah ada kendala-kendala juga Pak? Ya, yang tes obat itu mereka apa, kepatuhan minum obatnya, kepatuhan secara akses kan kita sudah ada pembentukan rumah sakit ASUD. Kemudian yang kedua, kalau obat sih sudah tersedia, cuma kepatuhan mereka untuk datang secara rutin kan itu 9 bulan. Iya. Nah itu 9 bulan harus datang tuh sampai selesai, karena kalau misalnya tidak patuh ya nanti lagi banyak lagi pengobatan. Iya. Sehingga itu akan berdampak, satu, biaya pengobatan menjadi mahal, terus kedua, apa, bisa menimbulkan risiko penularan. Iya. Pokoknya Bapak ini ternyata mengesankan sekali ya Bapak, kan kita baru berbicara tentang TB saja dan masih banyak penyakit-penyakit lain yang Bapak urus ini. TB itu kan sekarang malahan itu menjadi kebijakan. Kalau dulu kan ada mandatori ya, mandatori SPM nomor 865 TB. Tapi sekarang dengan adanya kebijakan Pak Prabowo sebagai presiden itu menjadi ini apa, program prioritas. Nah kan Pak Presiden itu untuk bidang kesehatan di Nawacita ya. Nah kan kenal ya Nawacita ya, quick win-nya. Nah, itu ada 3 di bidang kesehatan itu. Pertama terkait dengan pemenuhan fasilitas kesehatan di daerah perbatasan. Terus kedua, cek kesehatan gratis. Dan ketiga kan TB. Nah, di mana TB ini kasusnya dalam 5 tahun terakhir itu harus turun 50%. Target yang cukup besar ya Pak ya artinya. Baik, mungkin saya sudah lumayan mendapatkan insight baru dari Bapak. Nah terakhir Pak, sebelum menutup nih sesi perbincangan kita kali ini, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan terkhusus untuk masyarakat mungkin Kota Bogor khususnya menyikapi adanya tren kasus di sini? Pertama kita berharap bahwa masyarakat Kota Bogor itu untuk bisa meningkatkan pengetahuan, kemudian pemahaman, kemudian juga kesadaran bahwa penyakit TB ini ada penyakit yang bisa kita sembuhkan. Nah tentu dengan bisa disembuhkan mereka bisa aware untuk bisa melakukan pengobatan secara rutin dan patuh sampai selesai gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka juga bisa bersama-sama gitu untuk bisa melakukan pendampingan terhadap anggota keluarga yang sakit, juga peduli terhadap faktor-faktor risiko yang lainnya, contohnya kondisi rumah gitu yang tidak ini juga itu menjadi perhatian kita. Tentunya bahwa pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang dua saja atau orang kesehatan saja, tapi harus kita berkolaborasi. Nah, kalau berkolaborasi kita konsepnya ada yang pendekatan pentaheliknya, ada unsur pemerintah, ada unsur swasta, ada unsur media, kemudian ada unsur masyarakat, kemudian juga ada unsur akademisi. Sama harapan yang sama juga pastinya untuk semuanya, terkhusus pasti agar bisa menjaga kesehatannya juga ya Pak ya. Iya, dan semoga harapannya juga angka kasus TBC nantinya semakin turun, terkhusus di Kota Bogor dan juga semoga di kota-kota lainnya bisa segera menyusul.
Baik, tidak terasa pertanyaan demi pertanyaan sudah saya letakkan kepada Bapak. Saya sangat berterima kasih banyak Bapak dengan waktunya. Ya, saya juga mendapat banyak manfaat dan semoga nanti penonton yang menonton juga bisa mendapatkan banyak insight juga tentang. Ini ditayang. Iya betul Bapak. Wah, Gitu. Ya. Ya, mungkin cukup sekian Bapak. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga Bapak selalu sehat dan juga diberikan dilancarkan dalam menjalankan amanat pekerjaannya Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Atau mohon sami-sami.